أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan-urusan kita, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat keselamatan yang kita rasakan sampai saat ini. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, begitu pula orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, pada hari ini dan insyaallah taala akan berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari kitab Al-Fiqhil Muyassar, kitab fikih muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Ya, kitab fikih muyassar, ya, sesuai dengan peletakan Alkitab dan As-Sunnah, ya, yang disusun oleh Nukhbatul Ulama, Nukhbah minal Ulama, yakni ditulis, yakni kitab ini ditulis oleh para ulama, ya, dan kitab ini diberi takdim atau diberi pendahuluan oleh Menteri Saudi Arabia, yakni Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Ya. Naam. Sebelum kita mempelajari kitab ini, ada sedikit mungkin muqaddimah, pendahuluan yang akan kita jelaskan di sini sebelum kita masuk ke dalam isi kitab. Ya. Kitab ini, ya, dilihat dari namanya Al-Fiqh Al-Muyassar, kitab Al-Fiqhil Muyassar, kitab fikih muyassar. Yani kitab ini berisi tentang pembahasan-pembahasan fikih, ya, pembahasan-pembahasan fikih Al-Muyassar, ya, pembahasan fikih yang mudah, yakni pembahasan fikih yang ringkas. Ya, jadi kitab ini dibikin secara ringkas, ya, agar mempermudah seseorang dalam memahami fikih, ya, agar mempermudah seseorang untuk dia akan bisa faham tentang permasalahan al-fikih. Ya, oleh karenanya apa? Kita mesti mengetahui apa itu pengertian dari fikih. Ya, pengertian dari fikih. Begitu pula, ya, kita harus mengetahui apa faedah dari mempelajari fikih. Ya, apa pengertian fikih? Apa faedah dari kita mempelajari fikih? Ya, dan apa sumber rujukan dari ilmu fikih. Ini 3 perkara yang penting yang harus kita fahami ketika kita
ingin mempelajari kitab ini. Ya. Fikih secara bahasa yaitu al-faham. Ya, fikih secara bahasa yakni al-faham, memahami. Ya. Ini secara lughah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kaum Syuaib dalam surat Hud, Allah Ta'ala berfirman, ya, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, yakni kaum Nabi Syuaib mereka mengatakan, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak fikih kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Ya, di sini mereka katakan kami tidak fikih kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Apa makna fikih di sini? yakni maknanya memahami. Yakni kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Ya, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Nah, di sini pakai istilah fikih. Al-fikh yang artinya apa? Al-faham. Ya, memahami. Begitu pula firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak fikih tasbihnya mereka. Maksudnya apa? Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Ya, ini al-fiqh secara lughah, secara bahasa, yakni maknanya al-faham. Ya. Kemudian fikih secara istilah. Apa makna fikih secara istilah? Adapun fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyatil 'amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah yaitu ya al-ilm, mengilmui ya atau mempelajari al-ahkam asy-syar'iyyah, mengilmui tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersifat amaliyah. Ya, mempelajari, mengilmui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang amaliyah, al-muktasaba yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Ya, kita ulang, fikih secara istilah yaitu ya mengilmui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Ya. Jadi apa? Jadi ketika kita mempelajari fikih, ya hakikatnya apa? Kita ingin mempelajari hukum-hukum syariat yang amaliyah seperti salat, puasa, zakat atau yang lainnya. Al-muktasabah ya yang diambil ya ini hukum-hukum syariat tersebut diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Ya. Ini pengertian fikih secara istilah. Jadi ada pengertian fikih secara bahasa, ada juga pengertian fikih secara istilah. Ya. Kemudian berikutnya, apa faedah dari mempelajari fikih? Ya, ini juga penting. Untuk apa sih kita mempelajari fikih?
Ya, untuk apa sih kita mempelajari fikih? Ya, maka jawabannya, ya, ketika seseorang mempelajari fikih kemudian dia faham akan apa yang dipelajari tersebut, maka buahnya apa? Buahnya dia akan bisa memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bahwasanya apa? Bahwasanya kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Ya, Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan kita dari kalangan manusia. Tugas kita ketika Allah ciptakan kita yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tugas kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka apa? Maka tentu kita harus mengetahui, kita harus mempelajari apa itu ibadah dan bagaimana ibadah yang benar, yang bisa mendatangkan pahala. Ya, kita harus mengetahui ibadah-ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan akan membalas kita dengan ibadah yang kita lakukan tersebut. Ya, dan dengan mempelajari fikih, ya, maka apa? Kita bisa mengetahui ibadah yang benar, ya, agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah gunanya kita mempelajari fikih, yakni untuk membenahi ibadah kita kepada Allah. Ya. Dengan benarnya ibadah kita kepada Allah, maka insyaallah taala kita bisa mendapatkan ajar dari Allah. Ketika kita bisa mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dengannya kita bisa terselamatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, ini faedah buah dari mempelajari fikih. Kemudian yang terakhir, ya, apa sumber dari fikih? Apa rujukan dari fikih tersebut? Ya, sumber fikih yaitu ada 4. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari sunnah, yang ketiga dari ijma, dan yang keempat dari qiyas. Ya, jadi fikih itu dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua dari sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dari al-ijma', kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Dan yang keempat, yang terakhir qiyas. Dari qiyas. Dan ini yang terakhir. Jadi yang sesuai dengan urutan, ya. Yang paling utama itu Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat baru qiyas. Ini sumber rujukan dari fikih. Ya, jadi ketika kita mempelajari al-fiqh, ya, kita harus memahami 3 perkara ini. Yang pertama, apa itu pengertian fikih? Yang kedua, faedah buah dari kita mempelajari fikih, dan yang keempat, sumber dari fikih tersebut. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi, ya. Nah, ya, jadi ini mungkin sedikit muqaddimah yang bisa kita sampaikan di pertemuan perdana ini. Insyaallah taala untuk pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh musannif akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga
sedikit muqaddimah yang kita sebutkan di sini bisa diambil manfaat darinya. Ya, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.